Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Santri. Yang pada kali ini kita sudah memasuki pada bab faslun fid dhoman, yaitu menanggung ya. Secara arti ad-dhoman, menanggung. Wa huwa masdaru. Dhoman itu merupakan masdar. Dhomin tasyai'a dhomanan. Nah, dhoman ini merupakan masdar dari kata dhomina ya. Kamu menanggung sesuatu dengan benar-benar menanggung, dhomanan. Di sini kalau misal kita lihat kata dhomana di sini kemudian di sini sebagai penekanan, maka disebut dengan masdar taukid ya. Jadi untuk menekankan bahwasanya kamu itu menanggung sesuatu dengan benar-benar menanggung. Idza kafil tahu, ketika kamu menanggungnya. Itu secara bahasa. Nah, secara syara', secara istilah, mustalah, yaitu iltizamu ma fi dhimmatil ghairi minal mal. Yaitu menyanggupi sesuatu dalam tanggungan orang lain berupa harta. Ketika misal saya itu Amin namanya. Nah, kemudian Zaid ini teman saya. Nah, Zaid dia mempunyai hutang kepada Umar. Misal 20.000. Ya udah Zaid, ntar biar saya yang menanggung hutang kamu. Ntar saya yang akan bayar hutang kamu. Nah, ini ya menyanggupi itu tanggungan orang lain berupa harta. Wa syartu dhamini ayyakuna fihi ahliyatut tasarruf. Syarat dari dhamin, orang yang menanggung. Ya, kalau misal teman-teman ingat ceritanya ya, kasusnya berarti saya orang yang dhamin tadi punya teman namanya Zaid. Zaid punya hutang kepada Umar 20.000. Nah, saya syarat selaku dhamin orang yang menanggung itu ahliyatut tasarruf ya. Ahliyatut tasarruf itu maksudnya ya dia mampu untuk melakukan tasarruf, transaksi ya. Jadi ntar ada beberapa poin, beberapa orang yang tidak bisa disebut dengan ahliyatut tasarruf, seperti orang gila, anak kecil ya. Mughma alaih. Nah, mereka tidak disebut dengan ahliyatut tasarruf. Ahliyatut tasarruf itu ya baligh, akil ya, rusyad, cerdas. Nah, lanjut. Wa yasihu dhamanu duyun al-mustaqirra fi dhimmah idza alima qadruha. Jadi boleh menanggung hutang itu ketika hutangnya itu telah tetap di dalam tanggungan. Idza alima qadruha, ketika kadar hutangnya itu diketahui ya. Pertama hutangnya tetap dulu, kemudian kadar hutangnya diketahui. Di sini ada dua berarti. Hutangnya tetap, jadi nggak boleh misal tadi saya menanggung hutangnya Zaid, yang Zaidnya sendiri hutangnya itu belum jelas ya, belum tetap, atau hutangnya Zaid belum diketahui. Nah, syaratnya untuk dhomannya itu bisa sah dengan hutangnya tetap dan kadar hutangnya itu diketahui. Wa taqyid bil mustaqirrah. Nah, ini ada takyid, mengqayyidi lafaz mustaqirrah harus tetap. Itu yushkilu alaihi sihhatu dhamanis shadaq awis sidaq qabla dukhul. Ya. Mengqayyidi lafaz mustaqirrah itu memuskilkan kebolehan menanggung mas kawin sebelum dukhul, sebelum menjima istrinya. Itu mustaqilah karena fa innahu hina idin ghairu mustaqirrin fi dhimmah. Jadi sodak itu kan diberikan
dilakukan sebelum jima. Nah ini, jadi kalau misal kita ngelihat fikih, jadi entar boleh si laki-laki ini ketika dia belum menduhul istrinya, itu menarik sodaknya lagi. Nah makanya di sini memuskilkan ya. Memuskilkan itu ya, makanya di sini Imam Rafi dan Imam Nawawi itu walihada lam ya'tabir, tidak menganggap kalau itu boleh gitu loh untuk mendomin, menanggungnya itu. Illa kauna daini sabitan laziman. Jadi syarat dari Imam Rafi dan Imam Nawawi boleh doman itu dengan catatan dia dainnya, hutangnya itu telah tetap dan lazim ya. Wa kharaja biqaulihi idza alima qadraha, mengecualikan perkataan musannif ketika kadarnya itu diketahui. Nah, yaitu ad-duyun al-majhula, jadi tidak sah ya menanggung hutang yang hutang itu al-majhula, belum diketahui. Maka fala yasihu dhamanuha kama sayati, maka menanggungnya itu tidak sah. Sebagaimana yang ntar akan kita bahas di bawah. Wali sahibil haqqi aidain. Jadi orang yang mempunyai hak, mempunyai hutang, yaitu apa? Mutalabatu man sya'a minadh-dhamini wal madmun anhu. Jadi tadi si Umar ya, jadi kan Zaid mempunyai hutang kepada Umar. Nah, di sini sahibul haq yaitu Umar. Dia boleh meminta, boleh menagih hutangnya kepada siapa saja yang ia kehendaki ya. Boleh meminta kepada boleh minta kepada Zaid karena statusnya dia yang punya hutang, atau boleh meminta kepada saya yang statusnya sebagai dhamin, yang menanggung. Nah, jadi boleh meminta bainal dhamin dui saya wal madmunu anhu itu Zaid yang ditanggung. Wa huwa man alaihi ad-dain, yaitu seseorang yang mempunyai kewajiban untuk membayar hutang. Wa qawluhu idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana sakitun fi aksari nusa. Ketika dhaman itu apa-apa yang telah kami jelaskan itu telah gugur di dalam sebagian nuskhah matan. Oke. Wa idza gharima ad-dhaminu, di sini teman-teman. Wa idza gharima ad-dhaminu raja'a al-madmun anhu bi syartil madhkur fi qawlihi. Ketika si dhamin yang memberi tanggungan tadi itu telah membayar, maka roja'a, maka boleh meminta kembali kepada madmun anhu. Nah, jadi ketika misal saya telah membayar hutangnya Zaid ya kepada Umar, nah saya boleh meminta atas apa yang kemarin saya tanggung, misal atas apa yang saya tanggung kepada Zaid. Kan? Zaid, hutang kamu udah saya lunasi ke Umar 20.000. Nah, sini 20.000 saya yang kemarin saya kasih ke Umar. Nah, kayak gitu konteksnya. Tapi di sini bisyartil madhkur ya, dengan syarat yang disebutkan. Idza kana dhamanu wal qadha, ketika menanggung dan membayar, ay kullun minhuma biidnihi, yaitu setiap dari keduanya antara dhamin dan madmun anhu itu biidnihi, dengan izinnya madmu anhu ya. Jadi nggak bisa gitu loh, misal saya tahu kalau misal Zaid itu mempunyai hutang kepada Umar, tiba-tiba saya langsung membayar saja tanpa ada kata dhamantu asyai' ala hada, misal nggak ada kata-kata kayak gitu. Jadi syarat dhaminnya itu harus izin dulu dari si yang punya hutang. Nah baru ketika misal izin, oke, saling daldil kayak gitu kan, kayak gitu boleh. Misal ntar saya pinjemin dulu, bahasanya saya pinjemin dulu, atau misal mau dikasih
Yang pasti harus ada izin dulu daripada madmun anhu. Nah, kemudian sarraha bimafhumi qoulihi sabiqon, kemudian musannif menjelaskan mafhum ya ucapan dari musannif yang tadi, idza alima qadraha biqauliha wala yasihu dhamanul majhul. Nah, ini dijelaskan lagi. Jadi tidak sah menanggung barang yang majhul, tidak diketahui, tidak sah. Jadi syaratnya itu harus kita boleh menanggung sesuatu yang sudah diketahui jelas gitu loh, 20.000, 30.000. Ini seperti ucapan bi' fulanan, juallah kamu. Kayak misal ada seseorang lagi berjualan, tapi nggak tahu udah jualan apa. Juallah kamu kepada fulan kada, apa-apa aja. Wa alayya dhamanu syai'. Nah, bagiku atas saya, ntar saya yang akan menanggung gitu loh. Kayak misal saya ngomong ke Zaid, jual deh ke Umar. Nah, apa saja, biar ntar saya yang bayar. Nah, kan ini nggak jelas ya. Tiba-tiba misal Zaid jual rumahnya. Kaget kan. Wala dhamana ma lam yajib. Jadi tidak boleh menanggung yang itu belum yajib ya, belum jelas kehutangannya. Belum wajib maka. Kadhamani mi'atin, seperti menanggung 100 tajibu ala Zaid, yang ini wajib atas Zaid fil mustaqbal. Jadi nggak bisa ya menanggung hutang yang hutangnya sendiri entar terjadinya. Jadi Zaid nih bulan depan dia mau hutang kepada Umar 100.000 ya, atau 100 dinar. Nah, yaudah ntar saya yang menanggung. Nah, ini belum tetap, tidak boleh ya menanggung itu. Ila darkal mabi, kecuali ada barang yang dijual. Beda kalau misal ada barang yang dijual, dikasih gitu ya. Aidumana darkil mabi, yaitu menanggung barang yang dijual. Bi ayyadmana lil mustari asyai', dengan menanggung bagi mustari as-samana berupa harga. In kharaja al-mabi'u mustahakon, jika barang yang dijual itu benar-benar nyata mustahakon. Kayak misal di sini itu mengecualikan, kan ini masih mustakbal ya. Zaid itu menjual Umar aja berarti. Umar mau membeli pakaian. Tapi entar gitu. Entar. Karena misal ini masih awal Ramadan, jadi sekarang masih awal Ramadan ya teman-teman ya. Sekarang masih tanggal 30, masih tanggal 1 April, ntar kita puasa besok. Nah, misal Umar pesen pakaian, tapi entar bulan waktu pas mau lebaran. Nah, tapi in kharaja al-mabi'u mustahakon, barang yang dijual itu bisa direalisasikan dan diketahui juga harganya ya. Maka itu boleh menanggung itu. Emang nyata juga ya. Au yadmanu lil bai' al-mabi' in kharaja samanu mustahakon. Sama juga ini konteksnya ya, menanggung bagi si penjual al-mabi' barang yang dijual in kharaja, jika harganya itu nyata mustahakon, bisa direalisasikan. Sama konteksnya. Kalau misal yang pertama dari sisi mustari, dari yang kedua dari sisi baik si penjual. Nah, itu udah sangat jelas. Alhamdulillah, itu kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.